Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila daris salam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Mukhtar bin Abbas yang hadir yang lalu pada pengajian pagi kali ini. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Arqam serta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berapapun banyak ujian cobaan yang kita hadapi saat ini, namun nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak dan lebih besar, sehingga tidak ada alasan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, agar nikmat-nikmatnya ditambah, terutama nikmat iman dan Islam, sampai ajal menjemput kita semua. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah, terutama kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut sunnah-sunnahnya. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini yaitu ibadah kurban sebagai ibadah yang merobohkan berhala ego kita dan memperkokoh benteng takwa kita. Kalau tentang fikih kurban mungkin 2 pekan yang lalu sudah dijelaskan oleh Ustaz Maksum dan juga Ustaz Mi'rod ketika melalui pengajian online. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari segi hikmah dan juga filosofis dari ibadah kurban, agar ibadah kurban tidak sekedar ritual, akan tetapi benar-benar memberikan banyak pelajaran yang mendekatkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201, kunci keselamatan kita adalah meraih atau berdoa dengan salah satu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan kami, kebaikan bagi kami di dunia, kebaikan bagi kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka kalau kita melihat ibadah kurban, kalau hanya sekedar ritual saja, maka itu hanya baik bagi kita di dunia, akan tetapi di akhirat tidak membawa manfaat apa-apa. Karena kalau orang yang berkurban pasti minimal dapat bagian dari hewan kurbannya. Kadang masih ada tambahan dari panitia. Namun kalau hanya itu yang kita dapat, maka amal kita rugi sia-sia. Apalagi kalau kita punya penyakit asam urat, habis makan daging kurban nanti kumat, punya penyakit darah tinggi, kolesterol, maka tidak dapat apa-apa. Sehingga salah satu musibah terbesar bagi orang yang beramal adalah dia beramal namun pahalanya sia-sia. Ada kisah menarik dalam tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan tentang Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4. Bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amilatun nasibah. Orang yang bekerja keras lagi susah payah, akan tetapi akhirnya atau hasilnya justru taslana hamiyah, dimasukkan ke dalam api neraka yang panas. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berjalan ketika beliau menjadi khalifah. Beliau mengelilingi rakyatnya dan pernah melewati suatu gereja yang di dalamnya ada seorang rohib yang taat, yang bersusah payah beribadah di gereja tadi. Namun ketika Umar memanggil, tiba-tiba Umar meneteskan air mata. Maka rohib pun terheran, mengapa wahai Amirul Mukminin kau menangis? Maka Umar menjawab, karena aku teringat salah satu firman Allah, amilatun nasibah, orang yang bekerja beribadah dengan totalitas, dengan susah payah, namun hasilnya justru taslana hamiyah, dimasukkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Maka jangan sampai pula ibadah kurban kita yang mungkin kita sudah menyisihkan uang belanja kita, menyisihkan gaji kita untuk bersama-sama menganggungkan syiar Allah melalui ibadah kurban, namun ternyata hasilnya malah taslana hamiyah. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-27, kisah tentang ibadah kurbannya antara Qabil dan Habil, di mana syariat kurban ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Hanya saja bentuk dan tata caranya berbeda, sudah dijelaskan oleh Ustaz Maksud. Maka dalam akhir ayat ini Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah, termasuk kurban ini, dari orang-orang yang muttaqin atau bertakwa. Lalu pertanyaannya, di mana letak takwa? Apakah takwa terletak pada
sesuai ukuran besarnya hewan kurban atau sebanyak hewan kurban yang kita sembelih. Namun ternyata dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalathan." Takwa itu letaknya ada di dalam hati. Beliau sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali, diulang-ulang. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Jadi agar amalan kita diterima, maka kita harus berbekal salamatus sodri atau hati yang bersih, hati yang suci dari segala penyakit dan kotorannya. Karena setiap amal bergantung dengan apa? Niat. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal bergantung dengan niat, dan niat itu letaknya ada di mana Bapak Ibu sekalian? Ada di dalam hati. Di zaman teknologi seperti saat ini, banyak orang yang berkurban hanya untuk adu gengsi atau adu validasi seberapa besar kurban yang dia kurbankan. Bahkan hampir setiap tahun ada yang viral, orang non muslim pun ikut berkurban karena pengen buat konten atau video mungkin. Maka kalau itu yang hanya kita cari, kita sudah kehilangan start yang pertama, yaitu salamatus sodri. Sehingga perlu membersihkan hati kita dari segala penyakit dan juga kotorannya. Dan penyakit hati yang terbesar adalah penyakit syirik yang dulu selalu identik dengan berhala. Lanjut Mas Adnan. Bahaya syirik yang pertama atau berhala, ketika kita memiliki berhala-berhala sesembahan selain Allah, maka yang pertama, syirik itu dosa terbesar yang tidak diampuni. Quran surah An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan syirik atau menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selainnya. Maka kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalam bahaya syirik ini. Yang kedua, kezaliman yang besar. Syirik ini termasuk dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-13, ketika Luqman mewasiatkan kepada putranya, la tusyrik billahi, wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berwasiat kepada putranya, wahai putraku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Apalagi di bulan-bulan yang mulia ini. Dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala 36 menjelaskan tentang adanya 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia di antara 12 bulan yang ada. Dan Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram ini. Apakah kemudian boleh kita mendolimi di bulan yang lainnya? Maka jawabannya tentu
tidak. Akan tetapi lebih ditekankan untuk menjauhi kezaliman di bulan-bulan yang mulia. Dan lebih parah lagi, ada kaitannya dengan surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4 tadi, yaitu apa? Syirik atau menjadikan berhala, memiliki berhala ini bisa menghapuskan seluruh amal ibadah kita, kurban kita, sholat kita, sedekah kita, sehingga susah payah kita dalam beribadah hilang sia-sia karena kita memiliki berhala. Quran surah Al-An'am ayat 88. Di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya selanjutnya coba Mas Anna. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Di pojok kiri bawah ini. Yang artinya seandainya mereka mensekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka. Yang sebelah kanan kalau dari betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' min 'ibadihi. Itulah petunjuk yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Wal iyadu billah. Selanjutnya di halaman selanjutnya, pada masa jahiliyah, di mana masa ini disebut masa jahiliyah karena zaman jahiliyah, karena memang masyarakat Arab saat itu berada di puncak penyimpangan moral dan spiritual. Bukan jahiliyah itu secara bahasa memang jahil, bodoh atau tidak pintar. Akan tetapi realitanya dari segi intelektual masyarakat Arab saat itu cerdas. Buktinya banyak para penyair-penyair yang bisa membuat syair yang indah. Maka Al-Quran atau mukjizat itu kan diturunkan sesuai dengan zamannya untuk mengalahkan keahlian masyarakat saat itu. Kemudian yang kedua, bahwa jahiliyah ini artinya juga tidak tahu karena memang mereka jahil tentang konsep tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya. Namun di samping itu mereka mempercayai berhala-berhala sebagai sesembahan-sesembahan yang lainnya. Maka masyarakat Arab saat itu disebut sebagai zaman jahiliyah, masyarakat jahiliyah, bukan karena kurang ilmu atau kurang cerdas dari segi intelektual, namun sebenarnya mereka kehilangan kompas moral dan spiritual yang menjadikan mereka tersesat atau menyeleweng dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari segi sosial, mereka tidak segan mengubur atau membunuh putrinya ketika yang lahir itu adalah bayi perempuan. Maka dalam kitab Ar-Rafiqul Mahdum, karya seorang ulama kontemporer yang bernama Al-Mubarakfuri, beliau menjelaskan salah satu awal mulanya penyembahan berhala di negeri Arab saat itu dimulai dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, yang mana beliau menjadikan orang-orang Hubal, Lata, Uzza itu sebagai orang-orang yang solid yang diagungkan, namun setelah itu justru malah disembah.
Kemudian di zaman Nabi Ibrahim itu kita tahu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faja'alahum judadan illa kabiran la'allahum yarji'un." Yang artinya maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali berhala yang paling besar. La'allahum ila yarji'un, agar mereka kembali untuk bertanya kepada berhala yang besar itu. Karena Nabi Ibrahim sudah mengajak untuk meninggalkan penyembahan berhala, namun tidak mau, sehingga Nabi Ibrahim ingin memberi pelajaran saat Raja Namrud dan pasukan rakyatnya sedang berburu. Nabi Ibrahim masuk ke tempat-tempat berhala dan menghancurkan. Maka berhala-berhala pada zaman Nabi Ibrahim sudah hancur, sudah hilang. Berhala-berhala di Ka'bah atau di sekitar Ka'bah sudah hancur, sudah hilang. Akan tetapi sekarang tumbuh subur berhala yang lebih halus namun lebih berbahaya, tumbuh bukan di sekitar Ka'bah, bukan di tempat berhalanya Raja Namrud, akan tetapi tumbuh di dada dan di pikiran manusia. Apa itu? Salah satunya harta, tahta, jabatan, wanita, dan juga ego atau hawa nafsu kita. Karena pengertian berhala ini disepakati oleh para ulama adalah segala sesuatu yang yang warna ungu. Berhala itu adalah segala sesuatu yang disembah, dipuja, dan ditaati melebihi ketaatan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhala berbentuk patung dari batu, berhala berbentuk pohon atau benda-benda keramat memang sudah hilang, sudah musnah. Akan tetapi sekarang muncul berhala-berhala yang tidak nampak, yang lebih halus, justru tumbuh di dalam diri manusia itu sendiri. Buktinya apa? Banyak manusia yang menangis, menjerit, mengeluh ketika mereka tidak memiliki harta, tahta, dan wanita contohnya. Sehingga mereka merasa hidupnya sudah hancur, sudah habis. Padahal yang harus kita khawatirkan, yang harus kita untuk cari adalah pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita menganggap bahwa kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan kita itu ada pada harta, tahta, hawa nafsu, ego kita sendiri, maka kita sudah menjadikan berhala tumbuh di dalam diri kita sendiri. Mengaruh rasa takut dan harap sehingga menghalalkan segala cara. Sehingga kalau sudah takut, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, kita akan menghalalkan segala cara, baik dari suap, baik dari menjilat, baik dari menjual harga diri kita untuk mendapatkan harta, tahta, wanita, hawa nafsu, dan yang lainnya. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah itu juga tawaf, namun tawafnya mengelilingi berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Sekarang tawaf kita atau tawaf orang-orang yang telah menjadikan berhala di dalam dirinya, yaitu berkelilingnya atau otaknya, pikirannya, tenaganya, waktunya
hanya berkutat pada harta, tahta, kemudian harga dirinya, kemudian wanita, waliyadu billah. Inilah yang dimaksud transformasi berhala di zaman ini. Bahkan ada yang rela mengorbankan kejujurannya, mengorbankan moralitasnya, bahkan kedekatan dengan Allah dia korbankan hanya untuk mencari harta, tahta atau wanita. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang atasnya tadi Allah berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'am nasiban faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Yang artinya, dan mereka memperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah adalah satu bagian dari tanaman atau ternak yang mereka miliki, dan mereka berkata sesuai dengan perasaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Artinya apa? Mereka menjadikan hidupnya ini untuk dunia dan ini untuk validasi, sehingga kalau dunia berkurang akan mengambil haknya Allah, waktu ibadah kita, waktu taat kita kepada Allah mereka korbankan hanya untuk menambah kekurangan yang ada untuk dunia atau validasi dalam hidupnya. Waliyadu billah. Maka kesimpulannya, ketika manusia menjadikan semua sandaran atau tujuan utama orientasi hidupnya selain ridho Allah, maka berarti dia telah menjadikan berhala tumbuh di dalam dada dan pikirannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lanjut ke bawahnya lagi. Nah, ini. Maka apa korelasi ibadah kurban dengan memotong atau merobohkan berhala ego kita? Secara syariat berkurban memang menyembelih hewan. Namun secara hakikat atau sebenarnya ibadah kurban ini adalah simbolis untuk memotong atau menyembelih sifat-sifat kehayawaniahan kita atau kebinatangan kita, seperti sifat sombong, sifat rakus, sifat tamak, sifat yang tidak memiliki empati, tidak memiliki sifat peduli dengan siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itulah sebenarnya makna dari penyembelihan hewan kurban yang tidak berhenti di dalam ritual penyembelihan hewan kurban. Maka dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-37 yang sudah kita baca tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima atau tidak mendapat daging atau darah dari hewan yang disembelih. Namun apa? Allah menerima ketakwaan dari orang yang berkurban tadi. Sehingga niat ketulusan menjadi kunci. Kemudian yang hijau, ego ini seringkali menjadikan manusia merasa bangga dengan harta, tahta atau status sosialnya. Mereka bangga kalau ketemu orang atau teman kerabat yang diceritakan berapa banyak mobilnya, berapa banyak motornya, tanahnya, padahal semua itu akan ditinggalkan. Maka ketika mereka berbangga-banggaan dengan harta, tahta dan status sosialnya, sesungguhnya mereka telah
menjadikan berhala-berhala tumbuh di dalam dirinya. Maka dengan berkurban kita dilatih untuk membuang rasa memiliki, rasa bangga berlebihan, karena semua itu sebenarnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil kisah inspiratif dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab Mishkatul Anwar. Nabi Ibrahim masih di atasnya paling bawah. Nabi Ibrahim itu disebut dalam kitab Mishkatul Anwar, beliau memiliki 1.400 ternak, 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kira-kira hari ini ada nggak orang yang memiliki 1.400 ekor ternak? Saya yakin kalau ada, tidak ada untanya, ada sapinya, ada domba. Maka kalau kita sebut Nabi Ibrahim termasuk miliardernya di zaman itu. Akan tetapi tiba-tiba datang seseorang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, milik siapa semua hewan ternak sebanyak ini?" Maka Nabi Ibrahim dengan imannya yang kokoh, yang murni, beliau mengatakan, semua ini miliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Allah menginginkan kapanpun, aku akan berikan. Nah, bahkan putraku Ismail yang masih kecil, andaikan Allah juga menginginkan, aku akan siap kurbankan. Maka dalam kitab Mishkatul Anwar ini menyebutkan kisah antara percakapan Nabi Ibrahim dengan seseorang tadi. Inilah yang menjadi awal mula beliau diuji untuk menyembelih putranya siapa? Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ismail merupakan putra yang bertahun-tahun beliau tunggu kehadirannya. Namun ketika itu, seberat apapun cobaannya, Nabi Ibrahim akan tetap taat karena memang merasa semua ini miliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti bahwa berhala-berhala yang ada di dalam hati itu tidak ada di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh dengan kehilangan uang 100.000, kira-kira lebih gelo yang mana Bapak Ibu sekalian? Sami berarti. Maka kita harus belajar dengan berkurban ini melepaskan rasa memiliki yang berlebihan, rasa bangga. Bahkan ada sebagian orang ketika meninggal pasangannya, tidak mau makan, tidak mau minum, seakan-akan hidup sudah habis atau sudah tamat. Kira-kira hal ini mencerminkan orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah atau tidak, Bapak Ibu? Tentu tidak. Karena merasa bahwa pasangan miliknya, harta miliknya, jabatan miliknya, sehingga ketika hilang dia menjadi merenung, menjadi depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Waliyadu billah. Karena realitanya pasangan sehebat apapun ketika mengatakan sehidup dan semati, kira-kira kalau pasangannya mati mau ikut menemani di kuburan pasti akan pulang lagi, bahkan ada yang menikah lagi, Bapak Ibu. Maka sebenarnya semua ini hanyalah titipan. Selanjutnya kisah dari Ummu Sulaim bin Milhan saat menghadapi wafatnya sang putra. Bahkan beliau tidak histeris, tidak menangis ketika suaminya pulang dalam kondisi putranya telah meninggal. Ummu Sulaim berusaha berdandan yang cantik, menyiapkan makanan yang lezat agar suaminya itu bisa pulang dengan tenang, terlebih
dahulu. Barulah keesokannya diceritakan tentang kejadian bahwa putranya telah meninggal. Karena memang semuanya ini adalah miliknya. Kisah Nabi Ayub juga sama. Bagaimana beliau kehilangan seluruh hartanya, kerajaannya. Bahkan putra-putranya, putra-putrinya itu meninggal dalam sehari dan kehilangan kesehatan fisiknya. Maka beliau kemudian tetap sabar, dan dalam sebuah tafsir ketika beliau akan disembuhkan, beliau malah merasa tidak enak, merasa belum pantas, nikmatnya puluhan tahun namun ujiannya baru 7 tahun. Masya Allah. Itulah ketika menyadari semua ini miliknya Allah, diuji 7 tahun malah masih merasa kurang. Kalau kita diuji dengan sakit gigi 1 menit, mau kira-kira alhamdulillah nopo astagfirullah. Inilah ketika berhala-berhala tumbuh dalam diri kita, menjadikan itu justru malah sesat. Ada juga kisah dari Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Suatu ketika Sultan Mahmud ini memanggil penasihat-penasihatnya. Beliau ingin dibuatkan sesuatu yang mana bisa menjadikan beliau ketika bahagianya tidak berlebihan, tidak melampaui batas, dan ketika sedang diuji, sedang sedih, ujiannya tidak terlalu berlebihan, sedihnya tidak berlebihan. Maka beliau dibuatkan sebuah cincin yang tulisannya itu artinya adalah semua ini titipan, dan titipan pasti akan berlalu, sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika beliau mendapat nikmat yang banyak, beliau lihat cincinnya, semua nikmat ini adalah titipan. Namanya titipan pasti akan berlalu, diambil oleh pemiliknya. Begitu pula ketika beliau diuji dengan sakit, dengan musibah saudaranya meninggal, beliau lihat cincinnya tadi, bahwa ujian ini juga titipan, dan namanya titipan pasti akan berlalu. Artinya ujiannya tidak mungkin berlarut-larut seumur hidupnya. Kadang diuji, kadang diberi nikmat, kadang bahagia, kadang berduka. Itulah sifat dari kehidupan di dunia. Selanjutnya, ini dalilnya, ini pernah dijelaskan oleh Ustaz Haifar dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2958. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu selalu mengatakan hartaku, hartaku. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Wahai anak Adam, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah harta yang engkau makan akan lenyap, yang engkau pakai, pakaian yang engkau pakai pasti akan usang, dan yang engkau sedekahkan itulah yang akan fa'amdoita, akan berlalu begitu saja. Artinya yang kekal hanya yang kita sedekahkan. Di yang nomor 2, yaqulu abdu mali innama maluhu mimali talatun. Hamba berkata, manusia berkata, hartaku, hartaku. Bukankah hartanya itu hanya ada 3? Ma'akala fa'afna, yang dimakan akan sirna. Aula bisa fa'abla, yang dikenakan akan usang. Au aqta fa'abtana, yang diberi maka sebenarnya itu yang sedang dia kumpulkan. Maka ketika kita berkurban, itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan harta kita yang sesungguhnya. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Selain ketiga yang kita makan, kita pakai atau yang kita sedekahkan,
sebenarnya harta itu akan pergi, entah kena copet atau kena banjir, kena tanah longsor, akan hilang. Atau kalau tidak, kita yang hilang atau meninggal, yang kemudian hartanya akan menjadi warisan. Maka orang yang bisa merobohkan ego takwa, berhala ego ini, dia akan mudah untuk bisa mengokohkan ketakwaannya. Selanjutnya, macam-macam ego. Yang pertama, egoisme, merasa paling benar, merasa paling berjasa, merasa paling berhak. Ada ego kepemilikan, merasa harta itu mutlak atas kerja kerasnya sendiri. Padahal salah satu doa Nabi, Allahumma la mani'a lima a'toita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Engkau sudah ingin memberi, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi kalau Engkau sudah menghalangi. Berarti sebenarnya rezeki itu berada di bawah kekuasaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau kerja pontang-panting 24 jam sekalipun, kalau Allah tidak menakdirkan itu rezeki kita, maka tidak pernah akan kita miliki, tidak akan sampai kepada diri kita. Maka ego kepemilikan ini termasuk berhala terhadap harta. Kalau sudah ini merasa hasil kerja keras kita, tanpa ada bantuan dari Allah, tanpa ada izin Allah, biasanya akan enggan untuk bersedekah, berbagi, apalagi berkurban. Yang mana namanya kurban ini hampir setiap tahun harganya naik atau turun, bagi Ustaz? Naik nih. Apalagi sekarang ada perang di Selat Hormuz. Maka ego status, rasa takut kehilangan gengsi jika tidak terlihat lebih dari orang lain, sehingga kadangkala kita rela ngutang berjuta-juta hanya untuk menuruti gengsi kita, takut dikatakan tidak tidak keren dan lain sebagainya. Atau ada ego ilmu, merasa paling pintar, ego jabatan, merasa jabatan ini adalah segala-galanya, sehingga kalau sudah mendapat jabatan merasa paling tinggi, paling mulia. Yang tadinya ketemu tetangganya nyapa, sekarang pura-pura tidak tahu, kecuali kalau disapa. Waliyadu billah. Insya Allah di sini tidak ada. Karena logika kurban adalah dengan berkurban kita mengikis anggapan harta ini milik kita sepenuhnya. Namun harta ini justru menjadi ujian atau titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya meruntuhkan berhala ego. Pisau tajam sebagai simbol kesadaran tajam, kesadaran bahwa semua ini adalah titipan, semua ini adalah ujian, sehingga untuk bisa mengikis ego yang keras butuh kesadaran yang tajam. Maka penyembelihan hewan kurban tidak sekedar memutus nadi hewan, namun simbolisme memutus rantai nafsu kebinatangan. Salah satunya adalah ego yang sudah kita sebut di atas, yang seringkali ego tadi membuat manusia rakus, kejam, tidak peduli dengan sesama, serta mau menang sendiri. Kadang-kadang dinasihati malah mengatakan urus saja dirimu sendiri. Diajak ngaji, diajak sholat, diajak menutup aurat, malah menjawab jangan sok suci. Contohnya waliyadu billah. Baik, yang terakhir mengokohkan benteng takwa. Takwa ini berasal dari kata waqoyati, yang berarti melindungi atau menjaga. Sebagaimana benteng
berfungsi sebagai pertahanan, perlindungan dan juga keamanan bagi raja dan rakyatnya, maka ketakwaan ini juga berfungsi memberi pertahanan, perlindungan dan juga keamanan, termasuk keamanan pahala-pahala ibadah yang sudah kita kumpulkan. Sehingga proteksi diri adalah ego dirobohkan, maka takwa benteng menjadi takwa menjadi benteng agar ego tidak dibangun lagi. Yang terlihat dari transformasi karakter yang tadinya ego mengatakan aku, maka takwa ini mengatakan dia atau siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kita berbuat bukan apa yang kita inginkan, tetapi kita berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau yang Allah ridhoi. Kira-kira kalau bangun subuh itu ego kita, hawa kita pengennya bangun narik selimut atau sholat kira-kira? Sholat ini berarti apa namanya, hatinya sudah tingkat wali. Karena rata-rata namanya orang bangun tidur pasti pengennya tidur ya. Namun ketika kita merobohkan ego, berhala ego, maka walaupun masih ngantuk, walaupun dingin, walaupun capek, walaupun mungkin sedang mimpi indah, kita hilangkan atau kita tinggalkan untuk melakukan hal yang diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk harta kita, harta pengennya kita genggam, pengennya kita kumpulkan. Namun orang yang bisa merobohkan ego terhadap harta, dia akan rela menyisihkan hartanya, bahkan dengan senang hati. Kalau tidak berkurban padahal dia mampu, maka dia akan merasa kehilangan atau ada yang kurang. Memang hukum kurban ini menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Ada hadis yang berbunyi man wajada sa'atan falan yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang memiliki kelapangan, rezeki yang lapang untuk berkurban, falan yudhi, namun dia tidak berkurban, Nabi mengancam jangan mendekati tempat sholat kami. Waliyadzubillah. Akan tetapi ini hanya sebagai penegasan bahwa betapa pentingnya kita berkurban ketika memiliki kesempatan. Baik, selanjutnya, seringkali kita sibuk mencari pisau paling tajam untuk menyembelih hewan kurban, namun kita lupa untuk mengasah ketawaduan, kerendahan hati, untuk mengikis egoisme di dalam diri. Setiap tahun kita menyembelih hewan kurban, namun kita sering lupa untuk menyembelih sifat-sifat hayawaniyah yang ada di dalam diri kita. Maka dengan kurban ini sebenarnya melatih keikhlasan, dan ikhlas menjadi puncak takwa kita. Selanjutnya dalilnya di bawah. Dalam hadis disebutkan antara iman dan kebakhilan itu tidak akan pernah bersatu. Di sebelah kiri Bapak Ibu yang nomor 2 itu Nabi SAW bersabda, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Yang artinya tidak akan pernah bersatu antara iman, antara sifat bakhil, kikir, dan juga iman di hati seorang hamba selamanya. Artinya apa? Kalau kita kikir, maka iman akan terkikis atau tersingkir. Sebaliknya kalau kita
menginfakkan harta kita, berkurban, bersedekah, maka sifat kikir ini terkikis atau hilang. Yang muncul atau yang tumbuh adalah keimanan. Karena antara iman dan bakhil tidak akan pernah bersatu. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah 268 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu akan menjanjikan atau menakut-nakuti kita dengan apa? Kemiskinan. Kalau kita berkurban nanti kita jadi miskin. Padahal realitanya kalau kita mampu berkurban kemudian berkurban, kira-kira hartanya tambah, rezekinya tambah lancar atau tambah seret ya Bapak Ibu? Tambah lancar. Kemudian setan menyuruh kita berbuat kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Dan sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, fadlah, karunia baik berupa rezeki, baik berupa sehat, iman dan lain sebagainya. Kemudian nih di surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 Allah menegaskan bahayanya sifat kikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas, perak atau harta dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, baik mengeluarkan zakat, berkurban kalau dia mampu, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kira-kira azab yang pedih itu kabar gembira atau kabar buruk Bapak Ibu? Nah, kabar buruk, namun ini adalah majas sarkasme dari Allah untuk menyadarkan orang-orang yang menimbun harta. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahu wa junubuhu wa dhuruhu. Lalu emas yang sudah dipanaskan disetrikakan ke dahinya, ke lambungnya, ke punggungnya mereka, seraya para malaikat berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Para malaikat berkata, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Wal iyadu billah. Dan yang terakhir, yang warna biru, Nabi menjelaskan bahwa as-sahiyyu adalah lawan dari kata sifat kikir, yaitu dermawan. As-sahiyyu qaribun minallah, as-sahiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Sifat dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dicintai manusia dan jauh dari siksa api neraka. Sebaliknya wal bakhilu ba'idun minal jannah, sifat bakhil itu jauh dari Allah, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Sebaliknya sifat bakhil itu jauh dari Allah, tidak dicintai Allah, jauh dari surga, sulit masuk surga, jauh dari manusia, dibenci oleh siapa? Manusia. Wa qaribun minan nar, justru malah dekat dengan siksa neraka, dengan neraka. Wal iyadu billah. Maka mari kita jadikan momen kurban ini tidak sekedar ritual menyembelih hewan, namun benar-benar menyembelih sifat-sifat hayawaniyah kita, sifat sombong, rakus, tamak, egoisme, sifat menang sendiri, sifat tidak peduli terhadap kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itulah makna ibadah kurban yang sesungguhnya, yang menjadikan kita benar-benar dekat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan
namanya nopo kurban, yang berarti mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuk pada kita untuk beramal dan juga menghayati setiap amal yang kita lakukan agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.